Halo Penny, gimana kabarnya? Ibu senang sekali berjumpa dengan kamu, walaupun secara virtual begini. Halo Bu, kabar saya biasa-biasa aja sih Bu. Wah, kenapa Pen? Memang benar kamu terlihat sangat murung, terlihat dari mata kamu. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaan kamu, makanya kamu datang ya menemui ibu. Iya Bu, saya mau konseling dengan Ibu. Oke. Silakan Pen, apa yang ingin kamu sampaikan? Sehingga nanti kita bisa bicarakan bersama. Seperti ini Bu, saat ini saya sangat sering mengalami kebingungan secara tiba-tiba. Saya bingung dalam bertindak atau dengan kata lain saya tidak tahu melakukan apa dalam waktu tertentu. Mengapa bisa begitu, Nak? Bisakah kamu ceritakan kenapa kamu memiliki perasaan bingung itu, sehingga sampai-sampai kamu itu tidak tahu untuk melakukan suatu tindakan dan di dalam waktu-waktu tertentu. Nah, kalau boleh Ibu tahu, coba ceritakan lebih jelas lagi. Eh, Seperti ini Bu, dari apa yang saya rasakan, menurut saya rasa kebingungan ini timbul sejak pandemi ini, Bu. Sejak saya harus kuliah online dan saya mengikuti perkuliahan online dari rumah. Oh, ya benar. Kalau berada di kondisi saat ini, pasti cukup sulit. Nah, saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Namun, kalau boleh Ibu tahu, bisakah kamu menjelaskan mengapa sih kuliah online atau perkuliahan dari rumah ini tuh membuat kamu bingung sampai kamu tidak tahu mau melakukan apapun di dalam waktu-waktu tertentu itu. Iya, Bu. Menjalani perkuliahan dari rumah merupakan suatu hal yang sangat sulit bagi saya. Saya merasa kalau orang tua itu kurang memahami saya selama pembelajaran online ini, Bu. Mereka menuntut saya untuk membantu mereka bekerja dan bukan hanya itu, Bu. Tetapi mereka juga sering bertengkar di rumah dan hal itu membuat saya tidak fokus lagi dalam perkuliahan, Bu. Oke, apakah sejauh ini orang tua mengetahui kalau kamu melakukan pembelajaran online atau melakukan pembelajaran daring? Iya, Bu, mereka mengetahuinya. Nah, tadi kamu juga menyinggung mengenai orang tua yang menuntut kamu untuk bekerja. Nah, bisakah Penny ceritakan bagaimana orang tua Penny menuntut kamu untuk bekerja? Sebenarnya mereka tidak menuntut secara terang-terangan sih, Bu. Maksudnya mereka nggak menuntut, Penny, kamu harus bekerja. Tidak seperti itu, Bu. Tapi mereka sering bilang, kalau kamu sudah tidak ada kelas, bantuin ibu bekerja ya, bantuin ayah bekerja ya. Mereka bilang seperti itu, Bu. Ibu saya selama ini sebenarnya tidak terlalu sehat sih, Bu. Karena kaki ibu saya itu sudah lama tidak bisa berjalan dengan normal. Sehingga saya sering tidak tega membiarkan ibu bekerja. Dan saya juga terbeban gitu, Bu, untuk sering membantu ibu. Sehingga hal itu sering membuat saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas perkuliahan saya, Bu. Oh, ya, Pen. Jadi sepertinya kamu itu bisa saja mengikuti perkuliahan online ini dengan fokus gitu, dengan sangat fokus. Tetapi di sisi lain itu kamu tidak ingin kalau orang tua kamu itu kecewa kepadamu. Benarkah demikian, Pen? Iya, Bu, sangat benar, Bu. Intinya saya tidak tega gitu, Bu, melihat
ibu saya yang sakit melakukan pekerjaannya. Tetapi hal lain itu adalah saya tidak bisa mengelakkan, Bu, yaitu ketika mereka bertengkar saat saya belajar. Misalnya saya sedang kelas, tiba-tiba terdengar suara teriakan ibu atau ayah lagi marah-marah gitu, Bu. Dan saya langsung, pemikiran saya langsung buyar dan tidak fokus lagi pada dosen yang sedang menjelaskan gitu, Bu. Oke. Nah, apakah sejauh ini itu kamu mengetahui gitu alasan atau sebab dari pertengkaran orang tuamu? Kalau boleh Ibu tahu, boleh Penny ceritakan lebih jelas lagi kepada saya. Mereka sebenarnya sering bertengkar itu karena hal-hal sepele sih, Bu. Saya sering emosi karena menurut saya mereka mempertengkarkan hal yang sepele gitu, Bu. Mereka memperbesar masalah yang sebenarnya itu adalah masalah kecil, yang sebenarnya itu bisa dibicarakan baik-baik gitu, Bu. Tetapi mereka membuat permasalahan yang kecil itu menjadi pertengkaran yang besar. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, Ibu sangat memahami perasaan Penny karena terlihat situasi Penny sekarang ini itu seolah-olah terjepit gitu atau berada di dalam suatu kondisi yang dilema. Karena di satu sisi Penny terganggu dengan masalah yang ada di rumah. Nah, tetapi di sisi lain Penny merasa bahwa ada tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas perkuliahan. Namun, selama ini apakah Penny sudah mencoba mengutarakan perasaan yang Penny alami saat ini kepada orang tua? Hmm, saya pernah mengutarakannya, Bu. Tapi saat itu ketika mereka bertengkar, nah saat itu mereka sedang ada permasalahan dan mereka saling emosi, mereka bertengkar, ayah teriak-teriak marah, dan saat itu saya berusaha menengahi mereka, mendamaikan mereka, dan dalam situasi saat itu saya bilang, Bu, kalau mereka yang sering bertengkar itu sangat mengganggu saya gitu. Saya sangat mengganggu perkuliahan saya karena saya tidak fokus lagi dalam mengerjakan tugas karena mendengar teriakan mereka di rumah gitu. Saya bilang kalau hal itu mengganggu pikiran saya. Namun sebenarnya saya belum bilang, Bu, kalau pekerjaan yang saya lakukan untuk membantu mereka itu termasuk juga membuat perkuliahan saya itu saya tidak membuat saya tidak memiliki waktu yang cukup lagi untuk melakukan untuk mengerjakan tugas perkuliahan, Bu. Nah, jadi Ibu mendapatkan bahwa Penny sudah mulai mau mengatakan kepada orang tua mengenai kondisi yang Penny alami. Tetapi Ibu melihat kalau hanya sebagian saja. Nah, karena Ibu melihat bahwa Penny tidak menjelaskan secara keseluruhan gitu, seperti yang Penny katakan langsung kepada Ibu. Nah, kalau boleh Ibu tahu, kenapa Penny memilih untuk tidak menjelaskan seluruh kesulitan yang Penny alami saat ini gitu? Kenapa harus sebagian saja? Kenapa tidak semua? Sebenarnya saya belum berani, Bu. Saya belum berani bilangnya kepada ibu saya karena saya segan mengatakannya. Karena saya takut gitu, Bu. Kalau ibu saya itu tersinggung dengan kondisinya yang kurang sehat. Jadi saya memilih untuk memendam sendiri dan mengerjakan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan ketika berada di rumah. Nah, saya pun anak pertama di keluarga ini dan menurut saya itu saya memiliki tanggung jawab yang paling besar sebagai anak yang pertama untuk membantu orang tua saya, Bu. Ya, benar Penny. Memang tidak mudah bagi kita
untuk menerima suatu hal yang sangat tidak kita inginkan gitu. Nah, jadi namun kondisi pandemi COVID-19 ini kita harus mengetahui bahwa membawa berbagai pengaruh di dalam kehidupan manusia. Nah, sama seperti yang Penny alami saat ini. Ibu melihat kalau Penny itu ingin sekali jika orang tua kamu itu memahami keadaan perkuliahan online yang sedang kamu jalani saat ini. Namun juga di satu sisi, Penny juga ada perasaan takut untuk tanggung jawab Penny sebagai anak yang paling besar. Nah, dengan hal ini, kedua hal inilah yang membuat Penny merasa tidak mampu berpikir gitu akan suatu hal yang lebih baik karena Penny itu merasa ada tekanan gitu yang membuat Penny itu jadi blank atau tidak tahu harus berbuat apa gitu. Benar kan Iya, Penny? Bu. Sangat benar, Bu. Sikap saya seolah-olah saya baik-baik saja selama perkuliahan online ini, Bu. Sikap saya sepertinya biasa-biasa aja di hadapan orang tua saya. Saya mengerjakan berbagai pekerjaan rumah dengan baik, walaupun sebenarnya saya merasa lelah. Namun, saya juga menyembunyikan kesulitan saya untuk mengerjakan tugas perkuliahan saya, Bu. Saya lebih memilih untuk diam, sehingga orang tahu sebenarnya tidak tahu apa yang saya butuhkan saat ini. Mereka tidak tahu apa aja kesulitan yang saya hadapi saat ini. Nah, hal ini yang mungkin membuat saya merasa bingung. Dan dalam waktu tertentu itu, saya tidak tahu melakukan apa-apa. Yang sebenarnya saya bisa, dalam waktu itu saya bisa mengerjakan tugas perkuliahan saya, namun karena memikirkan, pekerjaan apalagi yang belum selesai dan memikirkan segala permasalahan yang di rumah, dan akhirnya saya tidak mengerjakan apa-apa. Tugas perkuliahan saya juga saya tidak kerjakan dan juga pekerjaan pun, sudah agak lalai sedikit gitu, Bu, karena saya udah kebanyakan bingung dan memilih untuk tidak mengerjakan apa-apa dan diam dan waktu saya habis untuk hanya memikirkan, habis untuk berpikir seperti itu, Bu. Iya. Nah, dari pernyataan yang Penny berikan kepada Ibu, sebenarnya Penny itu sudah memahami masalah apa yang sedang Penny alami. Saya sebenarnya masih ada rasa ketakutan untuk, mengomunikasikan seluruh kesulitan yang saya hadapi gitu, Bu. Saya seperti sebelumnya yang saya bilang bahwa saya takut ibu tersinggung karena keadaannya yang kurang sehat. Tapi, sebenarnya mungkin saya bisa membicarakan hal ini ketika orang tua saya dalam keadaan santai. Bukan seperti sebelumnya, saya mengutarakan kesulitan saya dalam situasi yang sedang bertengkar gitu. Ya, bagus, bagus sekali. Nah, jadi Ibu yakin kalau Penny akan mampu melakukan hal-hal yang sudah Penny katakan itu untuk mengkomunikasikan kepada orang tua Penny. Iya, Bu. Ya, kita sudah banyak berdiskusi melalui pertemuan hari ini. Namun kalau boleh Ibu tahu, kesimpulan apa yang Penny dapatkan melalui pertemuan kita hari ini? Hmm, saya menyadari, Bu, kalau komunikasi itu sangat penting di dalam sebuah keluarga, apalagi ketika ada permasalahan. Kalau tidak komunikasi, mungkin permasalahan itu akan semakin besar. Nah, ketidaknyamanan perkuliahan online yang saya rasakan terjadi ya karena saya nunggu orang tua saya yang memahami saya terlebih dahulu tanpa saya harus mengatakannya. Nah, sementara mereka juga sebenarnya punya kesibukan yang
juga sangat memerlukan bantuan. Tetapi mungkin masalah ini bisa sedikit diminimalisir ketika saya mau menyampaikan kesulitan yang saya hadapi ketika saya mengkomunikasikannya dengan kedua orang tua saya, Bu. Ya, sangat bagus, Penny. Nah, kamu sudah sangat memahami dan sudah mengetahui langkah apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi permasalahan yang sudah kamu temui. Nah, kalau Ibu hanya boleh mengatakan bahwa kita harus mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan 31 ayat 6, di mana firman ini mengingatkan kita untuk selalu menguatkan hati, meneguhkan hati, jangan takut, jangan gemetar terhadap mereka ataupun terhadap segala sesuatu yang membuat kita itu menghadapi suatu problem atau suatu masalah atau suatu kesulitan. Nah, karena kita meyakini bahwa ada Tuhan, ada Dia, Tuhan Allah yang selalu berjalan menyertai engkau, menyertai Penny. Nah, Ia tidak akan membiarkan Penny, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, jadi kita harus semakin hari itu semakin berpengharapan kepada Kristus. Walaupun kondisi saat ini sangat membawa pengaruh negatif bagi pendidikan atau bagi keluarga Penny, namun tetaplah percaya bahwa sumber kekuatan kita itu adalah Dia, adalah Allah yang selalu menyertai kita. Iya, Bu, sama seperti yang Ibu bilang. Kadang dalam situasi yang menurut saya sedang terjepit, saya lupa kalau Tuhan tuh ada selalu beserta saya walaupun dalam situasi yang sangat sulit menurut saya, Bu. Karena kebanyakan memikirkan tentang kesulitan-kesulitan itu, sampai-sampai saya tidak mengingat bahwa ada Tuhan yang luar biasa selalu menyertai gitu, Bu. Sangat bagus kalau sekarang kamu itu sudah memahami apa yang sudah kamu rasakan yang menjadi permasalahan dalam hidup kamu. Nah, jika ada permasalahan yang lain, kamu jangan sungkan untuk berbicara kepada ibu, karena ibu akan siap mendengarkan apapun yang menjadi permasalahan Penny. Baik, Bu. Dan juga terima kasih atas waktunya ya, Bu. Mungkin kalau saya tidak konseling dengan Ibu, saya tetap berada dalam kebingungan dan sering tidak tahu melakukan apa-apa seperti itu, Bu. Tapi melalui konseling hari ini, saya semakin sadar akan permasalahan yang saya alami. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Penny. Terima kasih juga karena kamu sudah terbuka kepada ibu, agar kita bisa sama-sama mencari permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Oke, Penny, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu tutup ya rumitnya. Sampai bertemu di lain waktu lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.